Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada pagi tanggal 20 September 2023, di sebuah wilayah negara Brazil, aparat kepolisian terlihat menyisir area ladang untuk melakukan pencarian terhadap seorang gadis. Dia dilaporkan hilang tidak berada di rumah saat pagi hari oleh ibunya. Korban hanya menyisakan pesan WhatsApp singkat kepada ibunya, yang mana pesan itu telah ditarik kembali. Hingga akhirnya pencarian tersebut pun membuahkan hasil. Gadis itu ditemukan terkubur di liang dangkal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Brazil, tepatnya di wilayah Terra Nova do Norte, hiduplah seorang gadis bernama Yara Salvador Matiello yang saat itu berusia 9 tahun. Yara ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Ibunya bernama Doriana Salvador Matiello dan sang ayah tidak disebutkan namanya di media. Mereka tinggal bersama di sebuah rumah sederhana dengan saudara kandung Yara lainnya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Doriana ini selalu menjadi tempat bercerita dan berlindung bagi putrinya. Sementara itu sang ayah, dia menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dia selalu berusaha memenuhi seluruh kebutuhan keluarga meskipun terkadang hasil pekerjaannya tidak stabil. Dari sejak kecil, Yara tumbuh dalam suasana penuh kehangatan berkat pola asuh kedua orang tuanya yang menjunjung komunikasi, perhatian, serta perlindungan terhadap putri mereka. Oleh sebab itu, Yara berkembang menjadi seorang gadis kecil yang ceria, aktif, dan cerdas. Dalam kehidupan sosialnya, Yara dikenal ramah dan mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Selain itu, di bidang pendidikan, Yara diketahui sebagai siswi yang pintar dan selalu menunjukkan potensi akademik yang baik. Kemudian di sisi lain, Yara ini memiliki seorang paman. Pamannya itu bernama Jose Marcos da Silva Lima. Dia telah berusia 29 tahun. Pada bulan Mei tahun 2023, pamannya ini pindah ke rumah keluarga Yara dengan membawa istrinya. Jose dikenal sebagai orang yang sering membuat masalah. Sejak masa remaja ketika dia berusia 15 tahun, Jose telah terbiasa mengkonsumsi narkoba. Tak hanya itu, dia juga memiliki riwayat kriminal terhadap kasus tindakan tidak senonoh terhadap seorang gadis di kota Maceió. Dan lebih parahnya, dia pernah dilaporkan oleh mantan istrinya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meski sempat diamankan oleh pihak berwenang, Jose tidak pernah menerima hukuman yang setimpal. Dia terus menyangkal semua tuduhan itu, sehingga proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kasus-kasusnya pun akhirnya tertutup tanpa kejelasan. Setelah bebas, Jose menikah kembali. Dia menjalani kehidupan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Dia dan istri barunya memutuskan untuk meninggalkan lingkungan lamanya dan tinggal sementara di rumah keluarga Doriana. Hal itu juga bertujuan untuk menjauh dari pengaruh buruk masa lalu sekaligus mencari pekerjaan baru. Usahanya itu ternyata membuahkan hasil ketika Jose diterima bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah tempat pertanian. Selama tinggal bersama keluarga Doriana, Jose berusaha menunjukkan sikap ramah dan mudah berbaur. Bahkan Yara dan saudara-saudaranya juga menyukai kehadiran Jose, terutama karena Jose ini sering mengajak mereka berjalan-jalan sambil menyusuri area sekitar menggunakan sepeda motornya. Tetapi di samping itu, Doriana yang mengetahui latar belakang Jose yang cukup buruk, dia tetap waspada dan tidak pernah benar-benar lengah. Dia selalu memastikan putrinya tidak pergi sendirian bersama Jose, dan dia selalu memilih ikut menemani setiap kali mereka bepergian. Seiring waktu berjalan, Jose terlihat semakin dekat dengan Yara. Dia berhasil mengambil hati Yara. Dia terkadang juga beberapa kali mengajak Yara untuk berfoto. Dia sering membelikan mainan dan menunjukkan perhatian lebih. Hal itu sempat membuat Doriana menepis pikiran buruk tentang perlakuan Jose. Doriana perlahan meyakini kalau Yara akan bercerita jika Jose melakukan hal-hal tak wajar kepadanya. Karena sejak kecil, Doriana telah mengajari putrinya tentang batasan-batasan untuk perempuan.
Singkat cerita, selama berbulan-bulan, hubungan dalam keluarga tampak berjalan baik. Hingga pada awal September 2023, tiba-tiba situasi berubah. Istri baru Jose memutuskan mengakhiri hubungan mereka karena merasa ada perilaku Jose yang menurutnya tidak wajar. Yang mana dia merasa terganggu dengan permintaan Jose yang menurutnya aneh ketika mereka sedang berhubungan intim. Setelah perceraian tersebut, sang istri langsung meninggalkan rumah keluarga Doriana. Peristiwa itu kembali memicu kekhawatiran Doriana. Dia merasa perlu mengambil langkah tegas demi melindungi putrinya. Doriana akhirnya meminta Jose untuk mencari tempat tinggal lain. Apalagi Jose sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Akhirnya Jose pun menerima permintaan tersebut dan tak lama kemudian dia meninggalkan rumah dan mencari tempat tinggal lainnya. Namun di balik itu semua, ternyata perpisahan Jose dengan istrinya kembali membentuk pola kehidupan yang buruk untuk Jose. Dalam kondisi emosional yang tidak stabil itu, dia kembali menggunakan narkotika serta sulit menyalurkan hasratnya. Sehingga pikiran-pikiran menyimpang Jose pun perlahan mulai muncul kembali. Dan akhirnya terlintaslah Yara dalam benaknya. Pada suatu hari, tepatnya pada jam dini hari tanggal 20 September 2023, Jose tiba-tiba menghubungi Yara melalui WhatsApp. Dalam pesannya, dia merayu dan mengajak Yara untuk datang ke rumah barunya. Yara yang saat itu masih sangat polos, dia merasa penasaran dengan rumah baru pamannya tersebut. Dan akhirnya Yara pun menyetujui ajakan itu. Kemudian Jose membalas lagi. Dia mengatakan kalau dia akan segera menjemput Yara. Saat itu hari sudah tengah malam. Doriana telah tertidur sehingga Yara meminta izin kepada ibunya lewat pesan singkat. Di pesan itu Yara menyampaikan kalau dia ingin keluar sebentar untuk mengunjungi rumah baru pamannya. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Sekitar pukul 1 dini hari, Jose kembali menghubungi Yara dan memberitahukan kalau dia sudah berada di depan rumah Yara. Saat itu Yara menyampaikan kalau ibunya belum membalas pesan. Dia takut untuk pergi tanpa meminta izin. Yara sempat berniat untuk membangunkan ibunya terlebih dahulu sebelum dia beranjak pergi. Namun entah bagaimana caranya, Jose berhasil mendoktrin Yara untuk tidak mengganggu ibunya yang sedang tidur dan meminta Yara segera berangkat saat itu juga. Dengan kepolosannya, Yara pun mempercayai pamannya itu. Dia berpikir bahwa ibunya tidak akan marah karena dia bukan pergi dengan orang asing. Setelah mempertimbangkan, Yara tiba-tiba menghapus pesan yang sempat dia kirimkan kepada ibunya. Lalu dia keluar rumah dan pergi bersama Jose menggunakan sepeda motor. Beberapa menit kemudian, mereka pun tiba di rumah Jose. Setelah melihat-lihat rumah tersebut, Jose mengajak Yara menuju ke area ladang dengan alasan ingin menunjukkan sesuatu. Yara menurutinya saja. Dia berjalan beriringan dengan Jose tanpa menyadari kalau sejak awal kedua mata Jose terus mengamatinya. Sesampainya di area ladang, Yara bertanya apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Jose. Namun Jose tak membalasnya, dia hanya diam. Yara menoleh ke arah Jose dan mengulang pertanyaan. Bukannya menjawab, Jose justru berlutut di hadapan Yara dan dia meletakkan kedua tangannya di pundak Yara. Melihat tatapan Jose yang tidak biasa, Yara mulai merasa gelisah. Dan saat itulah Jose seketika mencoba memegang Yara, lalu Yara yang terkejut langsung menepisnya. Jose membalas dengan senyum. Dia berkata kalau dia adalah pamannya. Namun Yara kembali menolak dan mundur beberapa langkah untuk menjauh. Penolakan itu justru membuat amarah Jose menjadi memuncak. Secara tiba-tiba dia mendorong Yara hingga terjatuh ke atas tanah. Menyadari dirinya berada dalam situasi berbahaya, Yara berteriak dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya lokasi itu benar-benar sepi. Jose segera menarik kaki Yara dan menutup mulutnya. Yara berusaha melawan dengan menggigit telapak tangan Jose, tetapi perlawanan itu justru dibalas dengan cekikan yang kuat di bagian lehernya. Meski kesulitan bernafas, Yara masih berusaha menendang agar Jose menjauh. Namun semakin dia melawan, cekikan itu justru semakin kuat. Menyadari Yara yang kian melemah, dengan teganya Jose melakukan tindakan tidak senonoh kepada Yara. Yara menangis menahan rasa sakit yang mendalam. Mungkin saat itu Yara teringat wajah ibu dan ayahnya. Dia berharap mereka dapat menolongnya.
Rasa sakit yang dia rasakan perlahan berubah menjadi penyesalan. Yara hanya bisa pasrah sambil berharap dia masih memiliki kesempatan untuk hidup bersama keluarganya. Kemudian setelah selesai melakukan aksi itu, Jose kembali mencekik Yara dengan sekuat tenaga. Yara merasakan lehernya seperti terbakar, udara semakin sulit masuk ke paru-parunya. Dengan sisa kesadaran, Yara menatap Jose. Dia tak menyangka kalau orang yang telah dia anggap sebagai orang tua keduanya mampu berbuat semacam itu. Bibir Yara bergerak seolah memohon agar Jose menghentikan perbuatan tersebut. Namun Jose tetap tidak berhenti. Dia saat itu berpikir jika dia tidak menghabisi Yara, mungkin Yara pasti akan melaporkan kepada kedua orang tuanya. Lalu sekitar 3 menit kemudian, Yara pun kehilangan kesadaran. Melihat mata Yara yang tertutup, Jose mengira kalau Yara telah tewas saat itu. Jose kemudian mengambil sebuah cangkul dan menggendong tubuh Yara menuju ke arah sungai yang membelah lahan tersebut. Dia berniat ingin mengubur Yara. Sesampainya di lokasi sekitar 5 meter dari tepi sungai, Jose mendapati tangan Yara yang masih bergerak. Dalam keadaan panik, Jose merebahkan Yara. Dia lalu mengayunkan cangkul itu ke arah leher Yara hingga membuat cairan merah menyucur berhamburan. Tak berhenti di situ, Jose juga menghantam kepala Yara secara berulang kali. Dan akhirnya Yara pun benar-benar tewas meregang nyawa. Kemudian sesudah dia memastikan tidak ada lagi nafas dan pergerakan dari Yara, barulah Jose menghentikan aksi tersebut. Jose saat itu langsung menggali sebuah liang kubur. Jasad Yara dimasukkan ke dalamnya, lalu ditutupi kembali dengan tanah. Dia mengumpulkan dedaunan untuk menutupi bekas galian agar tidak terlihat mencurigakan. Dan sekitar pukul 3 dini hari, Jose meninggalkan lokasi dan langsung pulang ke rumahnya. Jose di hari itu tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan pada pagi harinya, dia kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Singkat cerita, masih di hari yang sama, sekitar pukul 7 pagi, Doriana terbangun dan segera menyadari kalau putrinya tidak berada di tempat tidur. Padahal malam sebelumnya dia sendiri yang menidurkan Yara dan memberikannya ciuman selamat malam. Perasaan gelisah mulai muncul ketika Doriana memeriksa ponsel. Di sana dia menemukan sebuah pesan yang sempat dikirim oleh Yara namun ditarik kembali. Doriana lalu menggunakan sebuah aplikasi untuk memulihkan pesan terakhir tersebut. Setelah berhasil, dia mendapati isi pesan yang menunjukkan kalau putrinya diajak oleh Jose untuk datang ke rumah baru Jose. Kecurigaan Doriana pun semakin menguat. Dia segera mencari Jose untuk meminta penjelasan. Namun saat bertemu dengan Jose, Jose menjawab dengan tenang. Dia membantah kalau dia tidak bersama Yara di malam itu. Dia juga tidak mengajak Yara untuk pergi ke rumah barunya. Untuk memperkuat alibinya, dia menawarkan diri untuk membantu mencari keberadaan Yara. Meski telah mendapatkan jawaban dari Jose, Doriana tetap menyimpan rasa curiga yang kuat di dalam hatinya. Dia masih tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuduh Jose secara langsung. Akhirnya mereka pun mencari Yara secara bersama-sama. Mereka menyusuri halaman belakang rumah, mendatangi rumah tetangga dan bertanya kepada beberapa rumah teman-teman Yara. Sangat disayangkan, pencarian itu tidak membuahkan hasil dan tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Sejak saat itu, Doriana pun berpikir kalau putrinya benar-benar hilang. Dia segera pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan atas kehilangan tersebut. Secara berbisik-bisik, dia menyampaikan kecurigaannya terhadap Jose sambil menunjukkan pesan terakhir yang dikirimkan oleh putrinya. Polisi segera menerima laporan itu dan segera meminta Jose untuk memberikan keterangan lebih dalam. Setibanya Jose di kantor polisi, seorang petugas memintanya memperlihatkan percakapan antara dirinya dan juga Yara di ponselnya. Namun ketika itu Jose beralasan kalau ponselnya baru saja diperbaharui sehingga seluruh percakapan terhapus. Jawaban yang terlihat seperti sedang menutupi sesuatu itu membuat polisi semakin curiga kepadanya. Penyelidikan pun berlanjut. Polisi memeriksa rekaman CCTV keamanan di sekitaran rumah Doriana. Dan dari rekaman tersebut akhirnya terlihatlah Jose pergi bersama Yara yang tampak duduk di belakang sepeda motornya pada pukul 1 dini hari. Setelah ditelusuri lebih dalam, arah perjalanan mereka mengarah ke sebuah ladang tempat Jose bekerja dan dekat tempat tinggalnya.
Berdasarkan bukti itu, polisi memutuskan untuk menahan Jose di kantor polisi sambil melanjutkan penyelidikan. Tim kepolisian kemudian bergerak menuju lokasi terakhir yang terekam CCTV. Mereka menyisir area tersebut selama beberapa jam hingga akhirnya seorang petugas melihat tumpukan daun yang tampak mencurigakan. Petugas itu mendekat dan meminta timnya untuk menggali tanah itu. Dari galian tersebut, mereka pun menemukan sebuah kuburan dangkal berisi jasad yang tak lain adalah Yara. Pada tubuh Yara terlihat banyak luka, terutama di bagian leher dan kepalanya. Polisi segera mengabari Doriana. Betapa hancurnya perasaan Doriana beserta keluarganya saat mengetahui kalau jasad yang ditemukan itu adalah putri mereka. Mereka hanya mampu berlutut dan menangis di depan liang kubur tersebut. Beberapa polisi berusaha menenangkan mereka, sementara yang lainnya langsung mengevakuasi jasad untuk diserahkan kepada tim forensik. Meski jasad korban telah ditemukan, Jose masih saja menyangkal keterlibatannya. Dia bersikeras kalau dirinya tidak berada di wilayah itu pada hari kejadian. Namun polisi menunjukkan bukti rekaman CCTV yang secara jelas membantah pengakuannya. Setelah terus didesak sekitar pukul 2 siang, Jose pun akhirnya mengakui perbuatannya. Tetapi meski begitu, dia masih beralasan kalau dirinya baru menyadari apa yang telah dia lakukan setelah dia terbangun sekitar pukul 5 pagi. Dia mengklaim kalau ingatan terakhirnya yang jelas adalah sekitar pukul 9 malam saat dia pergi ke pusat kota untuk membeli narkotika. Setelah itu dia benar-benar sudah tidak sadar dan telah mengeksekusi Yara. Dalam pengakuannya, Jose mengatakan kalau dia menghapus pesan-pesan di ponselnya tanpa membaca dan dia baru mengetahui tentang hilangnya Yara setelah dikabari oleh Doriana. Namun polisi tidak sepenuhnya mempercayai kalau dia tidak sadar di saat itu. Karena pada interogasi sebelumnya, Jose mengaku mereset ponselnya. Sementara kini dia menyatakan hanya menghapus pesan. Ketidakkonsistenan ini semakin menguatkan keyakinan polisi kalau Jose melakukan kejahatan tersebut dalam kondisi sadar. Singkat cerita, keesokan harinya pada tanggal 21 September, tim forensik mengungkapkan kalau Yara meninggal akibat cedera otak traumatis dan adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan kepadanya. Pada hari yang sama, Jose juga menjalani sidang penahanan dan resmi ditangkap di saat itu. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 28 September, dia didakwa atas kejahatan pengeksekusian, menyembunyikan jasad, serta melakukan tindakan tidak senonoh. Setahun berselang pada 18 Oktober 2024, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Jose berupa hukuman 74 tahun penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan sebesar 320 juta rupiah. Di tengah duka yang mendalam, orang tua korban terpaksa meminta bantuan kepada masyarakat untuk membiayai pemakaman putrinya. Hal itu dilakukan karena keterbatasan ekonomi dan tidak mampu menanggung seluruh biaya prosesi pemakaman secara mandiri. Melalui dukungan warga sekitar dan dari berbagai pihak, penggalangan dana kemudian dilakukan agar korban dapat dimakamkan secara layak. Meskipun pelaku juga dituntut untuk mengganti kerugian, tetapi hukuman dan uang tersebut tentunya tidak dapat menghapus luka keluarga korban. Bahkan, ibu korban juga mengaku kalau dirinya ingin bertemu langsung dengan pelaku untuk menanyakan apa alasan dia melakukan hal bejat tersebut kepada Yara. Padahal selama ini dia sudah memberikan tempat tinggal, dia sudah menampung hidupnya serta kebaikan lain untuknya. Tidak hanya keluarga korban, kasus ini juga menarik perhatian publik karena merasa marah atas apa yang telah terjadi. Masyarakat secara bersama mengangkat spanduk sambil berbaris di kantor polisi untuk menuntut keadilan. Karena dari kisah ini masyarakat menyadari pentingnya ketegasan dalam penegakan hukum. Ketika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang layak atas perbuatannya, maka potensi terulangnya kejadian serupa akan semakin besar. Andai saja waktu itu Jose ditahan oleh pihak kepolisian, mungkin kejadian terhadap Yara tidak pernah terjadi. Pengingat penting dari kasus ini adalah tindakan tidak senonoh tidak selalu datang dari sosok yang asing. Dalam banyak kasus justru orang terdekatlah yang memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Bahkan juga banyak kasus seorang ayah melakukan hal serupa dan meskipun pengetahuan tentang batasan diri dan edukasi perlindungan perempuan telah diberikan, kenyataannya kejahatan semacam ini masih terus terjadi. Mari sama-sama kita doakan agar seluruh pelaku yang melakukan tindakan serupa mendapatkan hukuman yang setimpal. Serta kasus seperti ini yang belum terungkap segera terungkap agar pelaku di luar sana merasa jera.
Dan untuk Yara serta korban-korban yang mengalami hal serupa sepertinya, semoga mereka merasakan kedamaian di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.